Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Masya Allah, kita kembali lagi di serial podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan seputar topik-topik menarik seputar agama dan juga keseharian kita, bersama guru kita di episode kali ini, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sediawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, di episode kali ini kita spesial Ustadz. Mungkin membahas berkaitan dengan hal duniawi, tapi ada sedikit agamanya sedikit nanti Ustadz ya. Iya. Nah, kita membahas berkaitan dengan minuman ini yang ada di tangan Anda ini teman-teman sekalian, yaitu kopi. Nah, ini kopinya dari Delisa Coffee. Ini sebuah minuman yang banyak sekali pencintanya bahkan di seluruh dunia Ustadz. Jadi bagi pecinta kopi itu nggak enak kalau nggak ngopi. Jadi pagi ngopi, sore ngopi, malam ngopi, dan seterusnya. Nah, kita akan membicarakan tentang kopi ini Ustadz. Siap. Jika ditinjau dari agama kita, minuman ini termasuk minuman yang halal atau haram Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du ya. Islam ini kan agama yang Masya Allah luar biasa ya. Agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi semua permasalahan itu pasti sudah dijelaskan dalam agama kita. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali ada jawabannya dalam agama kita. Walaupun itu nggak ada di zaman Nabi. Karena Islam sempurna itu dengan meletakkan kaidah-kaidah. Bukan bahas satu persatu ya. Nah, kalau bahas satu persatu kelamaan nanti. Dan butuh tebel nanti Qur'annya, hadisnya. Ya, Islam nggak bahas misalkan masalah makanan misalkan, nggak satu persatu. Soto halal, rawon halal, misalkan kopi halal, misalkan es krim halal, kelamaan. Tapi dengan meletakkan kaidah, ya, dengan meletakkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu bisa dijadikan sebagai pedoman, sehingga dimanapun, kapanpun seorang bisa mengacu kepada pedoman tersebut. Awal munculnya kopi memang terjadi pro kontra, biasa suatu masalah yang baru muncul baru itu pro kontra. Kayak dulu misalkan awal munculnya Facebook, wah ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Sekarang orang semuanya pakai Facebook, pakai HP. Yang dulu mengharamkan sekarang Facebookan. Iya kan? Iya. Ya kan? Yang dulu mengharamkan ini itu sekarang pada make itu. Dulu awal munculnya misalkan radio, itu ada yang mengharamkan. Ada yang bilang ini sihir. Masya Allah. Nggak boleh. Awal munculnya mikrofon, begitu juga ada yang mengharamkan. Dibilang ini bid'ah dan lain sebagainya. Tapi sekarang hampir bisa dikatakan ijma bahwa itu adalah diperbolehkan. Pun demikian dengan kopi. Awal munculnya itu memang terjadi pro kontra. Ada yang mengharamkan karena dianggap memabukkan. Ya, kan ada sisinya juga sih. Iya. Makanya orang kadang kalau yang pecinta kopi itu kadang aduh kepalaku ngeluh ya kalau nggak ngopi. Ya itu makanya sebagian ulama dulu awal munculnya kopi memasukkan itu dalam khamr karena dianggap memabukkan. Kemudian ada ulama juga yang membolehkan. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jazuri. Dia menulis buku bantahan kepada yang mengharamkan tadi, Umdatus Shaffa fi Hillil Qahwa. Pendapat yang dipegang tentang halalnya kopi. Masya Allah. Ya. Juga kemudian ada ulama juga ya, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, salah seorang ulama Syam, menulis buku juga, Risalah fid Duhan wasyai wal Qahwa. Ya, buku yang menjelaskan tentang rokok, kemudian teh dan kopi. Dalam buku tersebut dibahas juga tentang hukum kopi. Ya, kalau kita lihat memang awal munculnya terjadi pro kontra. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tapi dengan berjalannya waktu, pendapat-pendapat yang mengharamkan tadi
ditelan oleh sejarah. Ya, para ulama akhirnya kemudian hampir bisa dikatakan ijma, sepakat bahwa kopi itu adalah halal. Ya, seperti dikatakan oleh Syekh Mar'i Al-Karmi, ya, dia menyebutkan para ulama sekarang sudah sepakat tentang halalnya kopi. Bahkan siapa yang mengharamkan, pendapatnya sudah dianggap sebagai pendapat yang syadz, ya, nyeleneh. Kalau ada yang mengatakan haram itu dianggap nyeleneh, nggak dianggap sudah. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, al aslu fil at'imati al hil wal ibaha. Hukum asal masalah makanan itu, minuman itu halal, boleh, ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, ya berarti kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, hukum asalnya sudah dipersilahkan sama Allah. Berarti hukum asalnya adalah boleh. Ya, ini kaidah penting nih yang apa namanya dijadikan dalil oleh para ulama. Siapa yang mengatakan haram, dia yang dituntut mendatangkan dalil. Karena ini masalah dunia. Berbeda masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkan. Tapi kalau masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah makanan, masalah minuman, pakaian, hukum asalnya boleh. Siapa yang mengharamkan, dia justru yang dituntut mendatangkan dalil. Ya, seperti dalam hadis kata Nabi SAW, idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum. Kalau untuk urusan dunia, terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama harus mengikuti saya. Nah, ini masalah dunia atau masalah ibadah? Dunia berarti masuk dalam kaidah tadi. Hukum asalnya adalah boleh, halal. Lagi-lagi pendapat yang kuat insyaallah taala bahwa kopi itu adalah ya halal insyaallah taala, ya boleh. Siapa yang mengharamkan, dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Termasuk kopi luwak. Gimana lagi penjelasannya? Itu termasuk kopi luwak. Kembali kepada kaidah asal, yaitu itu hukumnya adalah ya boleh. Siapa yang mengharamkan, dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya, dan sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang halalnya kopi luwak. Masya Allah. Tapi ini Ustaz, kalau minum kopi ini kan kadang kebawahnya mesti di nyantai, relax kayak gitu Ustaz. Bahkan sekarang kan terutama di Surabaya ini tersebar banyak sekali kafe, warung kopi, giras dan seterusnya. Nah, ketika orang menikmati kopi ini kemudian nongkrong sampai lama, kemudian menghabiskan waktu-waktunya untuk hanya ngopi dan ngobrol Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Ya. Kita dalam masalah ya kopi ini atau ngopi gitu ya. Ini harus bersikap ya tengah-tengah. Bersikap tengah-tengah. Jangan kita ekstrim mengharamkan. Ya, jangan ekstrim mengharamkan seperti sebagian kalangan. Ini keliru jelas tadi. Kita tidak boleh mengharamkan kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan haram. Tapi juga jangan berlebihan. Jangan juga berlebihan. Apalagi sebagian orang itu sampai nggak bisa hidup kalau nggak ngopi misalnya. Lebih parah lagi ada yang sampai ngasih dalil-dalil hadis-hadis bikin keutamaan kopi. Nah, sampai ada dalil itu gini, siapa yang mati, man mata wa fi batni syai'un minal qahwah lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, nggak masuk neraka. Ada juga yang plesetan dari hadis tentang Zam-Zam, diplesetin al-qahwa lima syuribat lahu. Ya, kopi itu tergantung dia diminum niatnya apa. Nah, itu kan Zam-Zam itu ya. Ini diplesetin kopi. Jadi kopi. Jadi kalau berlebih-lebihan juga nggak boleh. Jangan kita berlebih-lebihan terhadap kopi sampai bikin hadis-hadis palsu atau sampai apa ya kayak nggak bisa hidup tanpa kopi. Jangan. Tapi juga jangan ekstrim mengharamkan juga jangan. Kita tengah-tengah. Ya, tengah-tengah itu dalam artian ya silahkan mau ngopi silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebihan. Termasuk juga jangan berlebihan yaitu jangan sampai kopi ini malah menjadikan kita
lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ngopi malah nggak sholat misalkan, ngobrol sana sini, malah nggak sholat ke masjid. Ya jangan juga. Waktu kita habis sia-sia gara-gara kopi, ngopi, itu juga jangan. Makanya dulu diceritakan pernah ada cerita menarik, ada saya Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau pernah ngelewati orang-orang yang di kafe gitu ya. Ya, terus tahulah biasalah orang kalau di warung atau di kafe itu kan, ya seperti ada banyak buang-buang waktu gitu. Ngopinya ya 5.000, tapi ngobrolnya 5 jam. Ya. Akhirnya beliau melihat orang-orang tersebut yang menghabiskan waktunya, ya dia bilang, andaikan waktu mereka bisa kubeli, tak beli. Artinya beliau seorang ulama yang sangat menghargai waktu. Lihat ada orang lain menyanyiakan waktu itu, sayang sekali gitu loh. Ya sayang sekali. Artinya maksudnya kita gini, ngopi silakan aja, tapi ya sekedarnya, jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia gara-gara ngopi. Karena kita berlebihan dalam ngopi ini juga nggak bagus, melalaikan kita dari ibadah juga nggak bagus. Tapi justru jadikan kopi itu sebagai sarana kita supaya lebih semangat ibadah. Nah gimana Ustaz? Nah itu malah jadi pahala. Insya Allah. Ngopi bisa jadi berpahala loh. Gimana nih Ustaz? Nah kalau dia niatkan, caranya niatkan ngopi kita supaya lebih kuat dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya kayak saya pernah diceritakan dalam biografinya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Beliau kalau sholat malam itu sambil bawa kopi. Kopi dulu. Ya, ngopi. Nanti kalau dapat berapa rakaat kok ngantuk, nah dia minum kopi lagi. Tujuannya apa? Supaya dia nggak ngantuk. Insya Allah. Ini berpahala ini. Berpahala. Jadi ngopi bisa berpahala kapan? Kalau ngopinya kita niatkan untuk supaya lebih kuat dalam ibadah. Ya, jangan malah melalaikan kita dari ibadah. Gitu. Makan, minum, tidur, ini kan hukum asalnya mubah, perkara-perkara mubah saja. Tapi kalau perkara mubah itu kita niatkan untuk ibadah, lebih kuat dalam ibadah, itu jadi ibadah. Insya Allah. Jadi berpahala. Ya, dalilnya apa? Nabi bersabda begini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami hubungan badan dengan istrinya sedekah. Kaget para sahabat. Ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr wa ya Rasulullah. Apakah seorang melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala wahai Nabi? Itu gak dikongkon aja wes melakukan. Kok bisa dapat pahala? Kata Nabi apa? Aro'aitum. Ya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia melampiaskan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Begitu juga kalau dia melampiaskan pada tempat yang halal, jadilah dia berpahala, sedekah. Makan, minum juga demikian. Artinya tadi, jima itu kan hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia niatkan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, menjaga kehormatannya dengan niat untuk ibadah, niatnya untuk memperoleh keturunan, jadi ibadah. Jadi berpahala. Bisa enak ibadah ya. Ngopi juga begitu. Udah enak gitu kan. Kalau dia niatnya untuk ibadah, biar kalau sholat nggak ngantuk, biar kalau taklim nggak ngantuk, ya, wah berpahala tuh ngopinya. Tapi kalau ya kita ngopi, tapi justru malah melalaikan kita dari akhirat, ya malah banyak ghibah, namimah. Karena biasanya orang ngopi ngerumpi pada pembahasannya. Pemane karo ngopi terus karo rokokan, diseruput-seruput dikasih ampasnya iya. Biar semakin gurih ya. Ini ngopinya nanti malah berdosa. Makanya jadikan ngopi ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, jangan malah menjauhkan kita dan melalaikan kita dari Allah. Gitu. Insya Allah. Dan terkait kopi ini, Ana tadi baca tulisan antum terkait filosofi kopi. Cuman filosofi kopi ini bukan brand yang ada di Jakarta ya Zat ya. Ada brand namanya filosofi kopi. Oh gitu. Cuman mungkin bisa diceritakan ke pendengar Zat, hikmah-hikmah dari kopi ini diibaratkan apa gitu, bisa ada faedahnya Zat? Ya itu ini aja sih ya, filosofi dari kopi ini maksudnya kita ambil hikmah dari kopi ini.
Itu juga saya baca dari sebagian artikel ya, yang membahas tentang kopi. Jadi ada filosofinya. Yang filosofi itu bisa kita maknai juga secara syar'i. Ya misalkan kopi itu kan pahit, Masya Allah. tapi ternyata banyak orang menikmatinya, ya kan? Ya. Nah, berarti salah satu filosofinya adalah tidak semua yang pahit itu adalah jelek gitu loh. Masya Allah. Tidak semua yang jelek, tidak semua yang pahit itu jelek. Hidup itu juga demikian. Kadang kita pahit, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Tapi kita nggak tahu. Justru mungkin bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Seringkali kita dikasih musibah yang pahit, tetapi justru malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, musibatun tuqbiluka ala wa khairun min nikmatin tunsika anillah. Ya, musibah yang membuat kamu semakin dekat sama Allah itu lebih baik ketimbang nikmat yang bikin kamu lalai dari Allah SWT. Jadi kopi itu pahit, tapi justru dari pahit itu orang bisa menikmatinya. Jadi tidak semua yang pahit itu berarti jelek gitu maksudnya. Ya, justru ternyata di balik pahitnya kopi ya ada suatu kenikmatan. Yang kedua juga di antara filosofi ya kopi juga, kopi itu kan paling enak kalau apa? Panas. Masya Allah. Nah, kalau pas dingin nggak enak kan, nggak enak. Rasanya paling seger itu kalau pas panas, seruput-seruput gitu kan. Tapi kalau kita pas panas, kita nggak bisa langsung minum semuanya ya dikit-dikit. Ya kalau langsung semuanya nyonyor ini Bibi ya, ya kan? Nah itu hikmahnya apa? Kita pun demikian dalam hidup ini harus pelan-pelan, bertahap. Makanya dalam Islam juga kita diajarkan untuk arif kewalin, pelan-pelan, ya, al-ana, hati-hati. Terutama misalkan sekarang kita hidup di zaman media sosial, banyak berita-berita, ya, jangan langsung tergesa-gesa nyebarkan, men-share, karena belum tentu benar. Ya, kita sebagaimana kita harus berhati-hati dalam nyeruput kopi yang panas, ya, kita pun demikian. Ya, berita itu kadang yang banyak yang panas juga. Kalau kita nggak hati-hati, malah bisa membahayakan kita. Gitu. Itu salah satu filosofi kopi juga. Ya, kemudian ada ya banyaklah filosofi dari kopi ini, tapi ya itu bisa dibuat-buat lah. Bisa dibuat-buat. Kita ambil yang hikmah yang paling. Asal jangan buat hadis tadi Ustaz ya. Buat hadis palsu untuk kopi yang keutamaan. Nah itu nggak boleh karena menisbatkan kepada Nabi kan ada ancamannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, silakan dia membooking tempat duduknya di neraka. Tapi kalau misalkan kita ngambil filosofi selama hikmah dan dari filosofi itu adalah benar, tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Siap. Ya tidak mengapa. Ya itu tadi sebagian saja filosofi. Tadi kita sebagian ya bahwa tidak semua yang yang pahit itu berarti buruk. Terus yang kedua juga adalah kita harus hati-hati sebagaimana kita ketika nyeruput kopi harus hati-hati pas panas. Ada satu lagi yaitu kalau kopi itu kan identiknya hitam. Ya. Berarti tidak semua yang hitam itu jelek. Masya Allah. Ya, tidak semua yang hitam itu jelek. Terkadang kita ini tertipu sama penampilan, penampilan. Padahal penampilan tidak menceritakan semua hal. Kita dalam agama Islam itu yang dinilai oleh Allah bukan penampilan kita. Inna wa la yanduru ila suwarikum wa atsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, postur tubuh kalian, harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kopi mungkin hitam, tapi rasanya kan gitu. Jadi begitu juga kita jangan tertipu sama tampilan, casing jangan. Betapa banyak orang casingnya mantap, ya, necis, dasian,
nggak taunya koruptor. Orangnya rusak. Mungkin juga sebaliknya ada orang yang secara penampilan mungkin gembel, ya compang-camping, tapi ternyata di sisi Allah SWT dia adalah orang yang paling mulia. Jadi jangan tertipu sama casing gitu. Nah, Baik, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik teman-teman sekalian, itu dia pembahasan kita tentang kopi. Jadi ini pecinta kopi makin mantep ini minum Mantep kopinya Ustaz ya. ya, Sudah halal, terus banyak hikmah yang bisa dicatat tadi mungkin Iya. dan lain-lain. Masya Allah. Dan jangan berlebihan juga ya Ustaz ya. Iya. Dalam artian mungkin yang ngopi sekedarnya aja, jangan sampai ngobrol sampai larut malam, kemudian di obrolannya ada ghibah dan lain-lain. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa mengambil faedah dari pembahasan kita terkait kopi ini. Dan jangan lupa tetap ikuti serial podcast kita di Surabaya Mengaji. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.